Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Dua pemain abroad Indonesia, yakni Sadil Ramdhani dan Asnawi Mangko Alam, saat ini lagi di Indonesia, tepatnya di kampung halamannya masing-masing. Tapi ada satu hal yang unik dari postingan dua pemain ini. Nah, lihat ya. Yang ini adalah postingan dari Sadil Ramdhani. Kemudian yang ini postingan dari Asnawi Mangko Alam. Apa nih yang serupa tapi tak sama? Tentu saja adalah air. Dua pemain ini mengunggah postingannya sama-sama ada airnya ya, berlatar belakang air. Kalau Sadil Ramdhani itu laut ya. Kalau Asnawi itu air terjun. Lalu apa hubungannya nih air dengan sepak bola atau perkodean transfer? Air itu sifatnya dingin, dan tahu dong tim di Liga 1 yang lagi dingin saat ini adalah tim biru. Lalu kalau Sadil kan emang udah ada ngasih kode nih dengan emoticon biru nih. Bagaimana dengan Asnawi? Apakah ada hubungannya dengan tim biru juga nih? Kemarin kita sama-sama dengar Boyan Hodak, pelatih Persib, mengaku Asnawi ini jadi opsi kedua andai dia ini nggak bisa ngedapetin duo Sayuri dari Malut United musim depan. Nah, apakah postingan ini tuh sebagai kode? Ya, silakan pendapat kalian masing-masing. Kasus rasisme yang menimpa duo Sayuri berbuntut panjang. Bukan cuma melibatkan duo Sayuri, tapi juga melibatkan seluruh elemen dari warga Indonesia Timur. Sebab ada sebuah komentar yang menyebutkan kata-kata orang Timur. Yakob Sayuri sendiri tak menerima klarifikasi apapun atau permintaan maaf apapun dari si pelaku dan tetap membawa kasus ini ke jalur hukum, yang artinya akan masuk pasal-pasal seperti penghinaan, pasal-pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal-pasal undang-undang ITE dan lain-lain. Dan jika pasal-pasal ini dijeratkan pada si pelaku, maka ya kurungan minimal 5 tahun udah menanti tuh. Nah, gimana tuh? Masih mau nggak kalian kayak gitu? Kalian cuma ngetik beberapa detik di HP, tapi resikonya sampai tahunan. Bukan cuma itu resikonya sih. Gara-gara oknum bodoh ini akan berbuntut panjang. Akan mungkin terjadi perperangan nih antara orang timur dan orang barat. Orang-orang di Papua bahkan katanya akan sweeping nih pada orang-orang barat, khususnya orang-orang Jawa Barat. Bahkan kabarnya di Papua udah nggak boleh tuh ada satupun atribut-atribut yang berbau Persib. Nah, apakah ini murni nih kerjaannya dari bobotoh Persib atau memang ada orang yang sengaja memang ingin membuat Jawa Barat ini tuh dibenci nih? Apapun itu, ya ini sebuah resiko yang harus diambil ya. Jadi cuma gara-gara satu kebodohan orang akhirnya riweuh semuanya kan. Bukan cuma dia yang kena imbasnya, tapi seluruh elemen Persib kena imbasnya. Karena yang jadi tersangka atau terduga atau yang jelek namanya atau yang dituduhkan adalah tentu saja Persib dan pendukungnya. Padahal kita sama-sama nggak tahu nih dia ini beneran supporter Persib atau tidak. Tapi kami nggak pernah ngebelain lu ya, ngebelain masalah dia supporter Persib atau enggak. Kami di sini cuma mengecam siapapun pelaku ini, kami nggak peduli. Yang penting dia ini goblok dan salah. Dan kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh duo Sayuri yang membawa kasus ini ke jalur hukum. Bahkan buat siapapun yang merasa kena rasisme, kami mendukung kalian membawa ini ke jalur hukum. Dan ini peringatan buat kalian-kalian yang suka masih komentar-komentar asal ketik aja di komentar. Hati-hati lu ya. Karena segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan sekarang. Contoh seperti ini nih. Bukan cuma kasus ini aja nih. Kasus ini juga sama nih. Ini seperti ada komentar yang seperti ini. Di sini dia bilang kata-kata apa ya? Mbek dan bedes. Ini ditujukan, kami tahu, ditujukan pada Arema dan Persib. Nah, kalian tahu kan artinya bedes? Bedes itu bahasa Jawa Timuran yang artinya monyet. Nah,
Ini kalau memang hal seperti ini bisa diselidiki nih. Kalau dia memang tujuannya untuk ditujukan pada Arema dan Persib, ini bisa dibawa ke jalur hukum nih. Lalu juga komentar seperti ini bisa nih diperpanjang nih, dibawa kasus ke jalur hukum juga nih, karena dia disebut di sini menyebutkan kata-kata orang Jawa Barat. Dia seolah-olah menuduh seluruh orang Jawa Barat. Nah, ini bisa dibilang apa? Penghinaan bagi warga Jawa Barat loh. Ini bisa dibawa ke jalur hukum, bisa diproses nih. Jadi si orang yang berkomentar seperti ini bisa ditangkap nih ya. Dan kami sangat setuju ya kalau hal-hal seperti ini tuh dibawa ke jalur hukum biar ada efek jera, biar nggak tuman istilahnya. Mentang-mentang cuma selesai dengan klarifikasi video permohonan maaf udah kelar. Enggak, nantinya kebiasaan. Saya kerjaan lagi lah, saya bikin lagi lah. Terus cuma bikin video klarifikasi kelar kok. Enggak, kalau dibawa ke jalur hukum seperti ini nantinya ada efek jera. Jangan asal ngebacot, jangan asal ngetik doang lu. Hati-hati. Dan kami ingatkan sama kalian ya, bagi siapapun yang mengenal si pelaku ataupun ngerasa dia ini teman kalian satu profesi atau satu dukung, satu supporter, kalau kalian ngelindungin orang-orang seperti ini, hati-hati, kalian pun bisa dijerat dengan pasal yang namanya melindungi kejahatan. Nah tuh pelototin pasalnya ya, banyak banget ya. Itu hukumannya itu paling rendah 10 tahun penjara loh ya. Makanya ya, ini kami kasih saran aja buat kalian. Kalau kalian punya HP itu, jadikanlah untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan dijadikan untuk buat ngehujat. Giliran ketangkep pura-pura tobat, dibiarin malah kumat. Aduh. Lanjut ya. Nah, buat kalian nih yang sering banget kami lihat di video-video kami yang sering komentar dengan kata-kata hoak nih channel, hoak lu, sok tahu lu soal sepak bola Indonesia, sok tahu lu soal settingan Liga Indonesia, sok tahu lu di Liga Indonesia ada mafia bola dan lain-lain. Kami cuma mau bilang aja sama kalian yang suka komentar kayak gitu, kalau kalian belum pernah ngerasain yang namanya jadi pemain bola di Liga Indonesia, nggak usah nggak usah sok-sokan komentar kayak gitu. Sebab semua pemain yang masih main saat ini atau yang udah pernah main atau nggak main lagi di Liga 1 saat ini, Liga Indonesia saat ini, pasti tahu semua kok kalau di Indonesia itu sepak bolanya itu cuma 30% aja. Sisanya adalah politik dan mafia. Nih, kami kasih contoh deh beberapa pemain yang bilang seperti itu. Yang pertama dari Yevhen Butnik, dia ini mantan strikernya Persita Tangerang. Dia bilang di Indonesia itu mustahil akan jadi sukses di sepak bola kalau lu miskin. Nah, si Hotnik ini bilang, sepak bola Indonesia itu punya kasta. Kalau lu orang kaya raya di Indonesia, lu bakalan sukses. Tapi kalau lu miskin di Indonesia, lu bakalan hancur. Artinya sebegitu parahnya sepak bola Indonesia di mata si Butnik ini, dimana sepak bola di mata dia cuma milik orang-orang kaya aja dan klub-klub kaya aja dan nggak pernah adil. Yang kedua postingan dari Yuran Fernandes nih, dia pemainnya PSM Makassar yang bilang sepak bola di Indonesia itu cuma candaan, makanya kasta dan korupsinya itu sama. Dia bilang kalau lu mau cari duit ya silahkan datang ke Indonesia, tapi kalau lu mau jadi pemain bola yang hebat nggak usah ada datang ke Indonesia. Dan ini betul sekali, dan kalian harus paham begitu bobroknya liga kita ini. Buktinya aja nih ya, sekarang ini di akhir kompetisi ini kalian udah ngeliat lah begitu banyak kontroversi, tim-tim yang punya koneksi, tim-tim yang punya duit, dan itu klubnya mulai terancam, mulai bergerak nih, terutama yang ada di papan bawah no. Lihat udah pada menyogok sana sini kan. Ini berbagai keanehan dan kontroversi udah terjadi nih. Di laga PSS lawan PSM itu full kontroversi, di laga Malut lawan Persib kontroversi, dan terakhir di laga Semen Padang lawan Madura kemarin pun ini full kontroversi. Belum lagi di berbagai pertandingan lainnya loh ya. Dan apa yang dikatakan Yevhen Butnik, Yuran Fernandes dan beberapa pemain itu tepat buat kami, dan kami pun pernah mengalami hal yang serupa saat kami masih menjadi pemain bola. Jadi buat kalian yang suka ngebacot seenaknya, suka komentar seenaknya, cobain dulu jadi pemain bola baru komentar.
Dan harusnya ya, dengan banyaknya kasus-kasus di sepak bola Indonesia seperti tunggakan gaji, sogok menyogok, dan semua kekacauan ini sebenarnya tamparan loh buat Erick Thohir. Erick Thohir selalu bilang, match fixing di Liga 1 udah berkurang. Mana buktinya? Noh, masih ngejelibet, masih ngejubel. Makanya dengan berbagai kejadian ini sebenarnya tamparan keras buat ketum PSSI sekarang. Jangan, ya peduliin deh liganya deh, jangan cuma timnasnya dipedulikan. Jangan sampai nanti ada tudingan atau omongan karena mampu memoles timnas tapi liganya dibiarin amburadul dan cuma selalu berlindung dari dibalik kata-kata, loh itu kan sudah ada liga. PSSI cuma punya 5% saham di liga, artinya kan liga milik LIB, milik klub. PSSI cuma punya saham 5%. Ya kalau cuma ngurusin timnas, ganti aja namanya, jangan PSSI, tapi Federasi Timnas Indonesia. Sebab kalau masih namanya PSSI, PSSI itu dibentuk oleh 7 klub Pak Erik, yang artinya klub yang jadi prioritas utama, bukan timnas. Lanjut, ini juga lagi rame nih. Ini sebuah postingan yang berada di sosial media X atau Twitter. Jadi ada sebuah postingan, ada kejanggalan di laga Malut United lawan Persib, di mana di sini diposting itu soal LED board ya. Ini kan katanya sehari sebelum laga Malut United lawan Persib nih. Tapi ketika uji coba LED board, di situ udah terpampang nih Ciro Alves kartu merah. Padahal ini 1 hari sebelum pertandingan. Lah kok udah tahu Ciro Alves bakalan kartu merah? Makanya ini lagi rame nih. Banyak yang bilang katanya ini memang sudah disetting, Ciro Alves itu harus kartu merah karena Ciro Alves itu katanya udah dibeli sama Malut United dan sebenarnya nggak boleh main lawan Malut United. Makanya disetting lah Ciro Alves kartu merah. Atau ada tudingan lagi, Ciro Alves di kartu merah karena buat ngegembosin Persib, karena Ciro Alves salah satu nyawa Persib, dan berbagai tudingan lain dengan adanya postingan seperti ini. Kalau pendapat kami pribadi soal postingan ini ya, kami nggak tahu ini postingan tuh editan atau apa. Tapi kalau buat kami ya, dengan segala keanehan dan kontroversi, apalagi keanehan seperti ini, hal seperti ini udah biasa sebenarnya di Liga Konoha ini. Sebab ya inilah fakta yang kalian harus tahu di Liga Konoha yang kalian cintai ini. Kami itu sudah berkali-kali bilang di Liga Konoha ini jangankan hal seperti ini, wong juaranya aja tiap musim udah ditentukan kok. Tim yang promosi tiap musimnya udah ditentukan, tim yang degradasi tiap musimnya udah ditentukan, dan juga skor pertandingannya setiap pertandingan pun udah ditentukan, wasit yang bertugas pun sudah ditentukan, dan siapa yang harus kena kartu di setiap pertandingan itu pun sudah ditentukan. Ngerti sekarang? Ya masa sih nggak ngerti-ngerti? Nah, bicara soal Ciro Alves yang bikin surat terbuka pada ketum PSSI agar sanksi kartu merahnya ini dicabut dan mengirimkan DM nih ke Erick Thohir, apakah akan dipenuhi nih permintaannya? Buat kami sih nggak yakin ya. Kenapa nggak yakin? Karena Ciro Alves itu pemain Persib. Kalau yang lakukan ini tuh pemain Persija, mungkin akan dikabulkan. Kalau Persib, mimpi kali ye. Lagian pihak Persibnya aja cuek kok, nggak ada gerakannya sama sekali buat ngebantuin. Contoh Semen Padang ada kecurangan di laga atau di liga, langsung datang ke LIB. Akhirnya apa? Menang beruntun kan tuh Semen Padang. Lah pihak Persib apa ada nih mengomentari soal kartu merah Ciro Alves? Nggak ada tuh. Apalagi Ciro Alves statusnya udah pamitan dari Persib. Jadi ya mungkin aja ya bukan pemain aing deui. Nah gitu kali ya, itu kemungkinan lo ya. Sebab ya nggak ada tindakan sejauh ini. Padahal terlepas Ciro Alves ini keluar atau tidak dari Persib, kasihan loh Ciro Alves ini. Sebab selama main di Liga Indonesia dia ini belum pernah satu kali pun kena kartu merah lo ya. Dia ini pemain yang selalu hormat sama lawan, kawan, bahkan sama wasit pun dia sangat hormat. Tapi jadi korban tipu muslihat dan settingan yang kejam.
Makanya nih ya, lawan Barito Putra di pekan selanjutnya kita akan tunggu nih, apakah akan ada lagi pemain Persib yang kena kartu merah. Siapa? Apakah Nick atau Gustavo atau Tyron? Ini kan pemain-pemain penting nih di Persib. Kalau dari pemain-pemain ini ada lagi yang kena kartu merah, berarti fix di settingannya adalah memang Persib digembosin dan supaya nggak jadi juara. Jadi ya nggak tahu juga ya, soalnya ini berita kami bikin hari Minggu 4 Mei sore dan belum tahu nih hasil Persebaya lawan Persik Kediri.